Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita diberi kemudahan oleh Allah dan juga diberi keberkahan. Ketua tolong pimpin doanya, Nak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, Ibu cek hadirannya terlebih dahulu ya. Rahma, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Rafka. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya, Nak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tema 3 dan kita masuk kepada subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk fokus memperhatikan Ibu ke depan. Baik, kita mulai ya, anak-anak. Kalian tahu ini gambar apa? Televisi. Ini adalah gambar. Televisi. Kalau ini adalah gambar televisi, kalau kalian ini tahu ini adalah bentuk dari televisi, kalian tahu tidak apa sih itu televisi? Tidak, Bu. Tidak. Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang dapat menyiarkan gambar bergerak maupun ada audionya dari dahulu adanya monokrom yaitu hitam putih sampai sekarang ada TV yang berwarna. Televisi ini memiliki banyak sekali manfaat. Coba sebutkan apa saja manfaat dari televisi. Baik, tidak ada yang tahu kan manfaat dari televisi? Namun sebelum kita melanjutkan ke manfaat dari televisi, kita cari tahu dulu sih siapa sih penemu dari televisi. Perhatikan gambar ini baik-baik. Ini adalah John Logie Baird. Dia adalah penemu dari televisi. John Logie Baird ini lahir pada 13 Agustus 1888 di Scotland. John Logie Baird ini menempuh pendidikan di Technical Royal College dan Universitas Glasgow. Awalnya John Logie Baird ini merupakan seorang insinyur listrik. Namun kemudian beliau berkonsentrasi pada media elektronik. Awalnya hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831 merupakan cikal bakal dari lahirnya televisi. Hingga sampai saat sekarang ini televisi berkembang dengan pesat. Coba anak-anak Ibu perhatikan bagaimana bentuk televisi sekarang ini. Ini pada tahun 1930. Pada tahun 1930 seperti inilah bentuk televisi. Kemudian ini pada tahun 1940. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Kemudian pada tahun 1950 televisi berkembang menjadi seperti ini. Apakah anak-anak Ibu pernah melihat gambar televisi yang seperti ini? Contohnya kalau di rumah nenek pernah melihat? Mungkin pernah, mungkin ada juga yang belum pernah. Kemudian pada tahun 1960 televisi terus berevolusi menjadi seperti ini. Ini adalah televisi pada tahun 1970. Pada tahun 1980 televisi berkembang menjadi seperti ini. Mulai ada warnanya. Kemudian 1990 televisi berubah menjadi seperti ini. Bisa anak pahami? Kemudian pada tahun 2000 televisi terus berevolusi menjadi seperti ini. Dan pada tahun 2010 televisi sudah mulai seperti ini. Sudah mulai besar layarnya dan sudah banyak berwarna. Dan pada saat sekarang ini TV sudah menjadi lebih tipis dan juga bisa digantung.
Televisi ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Pertama, sebagai media hiburan. Betul tidak? Contohnya anak-anak ibu menonton film kartun. Pasti membuat hati anak-anak ibu menjadi lebih gembira. Yang kedua, media televisi ini memberikan banyak sekali informasi maupun berita-berita. Contohnya pada saat sekarang ini ada pandemi corona. Lewat dari televisi kita tahu perkembangan corona hari demi hari, berapa banyak pasiennya, berapa banyak korban yang meninggal. Ini adalah berkat dari televisi. Kemudian televisi ini juga bermanfaat sebagai media pendidikan. Kenapa ibu katakan televisi sebagai media pendidikan? Lewat televisi anak-anak ibu bisa melihat acara yang bergenre sekolah atau bergenre pendidikan. Contohnya di acara TV-TV yang mengadakan lomba cerdas cermat. Itu merupakan salah satu manfaat dari televisi sebagai sarana pendidikan. Kemudian masih banyak lagi manfaat dari televisi ini. Namun di balik segudang manfaat dari televisi ini juga memiliki dampak negatif. Siapa yang tahu dampak negatif dari televisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Tidak ada yang tahu. Dampak negatif dari televisi ini yang pertama yaitu membuat mata mudah kelelahan. Contohnya, anak-anak ibu lebih sering menonton TV dari pagi sampai sore, tidak berhenti-henti. Itu merupakan membuat mata menjadi lelah. Kemudian membuat anak ibu malas belajar karena terlalu sering menonton TV. Bahkan TV tadi bermanfaat sebagai media hiburan karena asiknya menonton, anak-anak ibu sampai lupa belajar. Kemudian yang keempat yaitu tanpa pengawasan orang tua, anak-anak ibu menonton akan lebih suka meniru adegan-adegan yang ada di sinetron. Contohnya si Rafka, dia menonton film yang ada acara berkelahinya. Nanti sampai di sekolah bisa jadi Rafka juga memperagakan adegan-adegan yang ada di televisi. Itu tidak boleh. Televisi ini sama suatu barang bisa kita ibaratkan seperti dua sisi mata pisau. Kalau kita pergunakan dengan baik, dia akan menjadi baik. Namun kalau kita pergunakan dengan buruk, dengan negatif, dia akan menghasilkan hal negatif atau buruk. Masih banyak sekali benda-benda di dunia ini yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Contohnya pena. Pena dapat kita manfaatkan untuk menulis. Dan ini berkat dari temuan-temuan ilmuwan. Jadi tugas anak-anak ibu nanti di rumah, cari benda-benda yang ada di sekeliling kita, kemudian cari siapa penemunya. Contoh, penemu termos siapa? Penemu radio siapa? Paham anak-anak? Paham, Bu. Dari John Logie Bart ini dan penemu-penemu lainnya, kita dapat mengambil manfaat, yaitu John Logie Bart ini dan penemu-penemu lainnya, dia selalu berusaha keras untuk belajar. Dia tidak patah semangat untuk belajar sehingga dia bisa menghasilkan alat-alat yang bermanfaat bagi kehidupan. Ibu harap anak-anak ibu kedepannya juga bisa seperti John Logie Bart atau penemu lainnya, terus berusaha belajar tanpa pantang menyerah. Semoga anak-anak ibu menjadi orang yang sukses suatu saat nanti. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, sampai di sini apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan belajar kita sampai di sini. Ketua tolong bikin doanya lagi, Nak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil